Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya kita di siang hari yang mulia ini. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di Pondok Pesantren Al-Idris, demi untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya memperingati peristiwa-peristiwa yang agung di mana Allah Ta'ala menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan anugerah dan karunia-Nya, memperingati saat-saat yang demikian merupakan bagian daripada agama Allah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah, hari-hari yang dinisbatkan kepada Allah karena di situ terdapat karunia Allah, anugerah Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah, hari-hari yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke kota Madinah, saat itu ketika beliau menetap di kota Madinah sekian lama, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang lebih dahulu telah menetap di kota Madinah. Beliau dapati mereka berpuasa di hari Asyura, sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mendorong mereka untuk berpuasa di hari Asyura, mereka menjawab sebagaimana hal ini dinyatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi Sahih. Mereka menjawab bahwasanya di hari tersebut adalah yaum najjallahu fihi Musa, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, dan di hari itu ditenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami, kata mereka orang-orang Yahudi, mengagungkan, memperingati hari kemuliaan itu dengan berpuasa. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan orang-orang Yahudi bahwa di hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun, dan mereka merayakannya dengan berpuasa di hari Asyura tersebut, Nabi mengatakan, nahnu ahaggu bi Musa minhum, kami lebih patut untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, wa amara bisiyamih, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Apa dorongannya? Sama, demi untuk menghormati dan memperingati hari yang agung tersebut, hari
di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Dari hadis yang sahih ini, para ulama menegaskan bahwasanya memperingati setiap tahun suatu peristiwa-peristiwa yang agung di mana Allah menunjukkan kebesarannya, karunia-Nya, anugerahnya, merupakan bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar Nabi menghimbau, tapi juga dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi menyatakan tentang sosok Nabi Musa alaihi salam, nahnu ahaggu bi Musa minhum, kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada mereka Bani Israel, maka sungguh sosok yang lebih patut untuk dihormati di atas Nabi Musa alaihi salam adalah sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari-hari yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana di situ Allah menunjukkan anugerahnya, karunia-Nya dan kebesarannya yang begitu agung kepada umat manusia. Dan di antaranya adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad adalah saat-saat yang mulia, saat-saat yang agung. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saat ini berkumpul memperingati setiap tahunnya, mengingat dan mengulang kembali peringatan itu, peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca sejarah kehidupan beliau dari sejak kelahiran beliau yang begitu agung, yang penuh dengan mukjizat Allah, yang penuh dengan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kitab Maulid Simtud Durar yang barusan kita baca, isinya tiada lain adalah menyebutkan tentang sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekilas tentang kehidupan yang beliau lalui, anugerah-anugerah Allah daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad yang begitu agung. Kemudian banyak lagi yang kita dengar di dalam Maulid Simtud Durar yang barusan kita baca, menjelaskan tentang betapa agung hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan hanya kita berkumpul mengkaji tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hanya kita yang melakukan hal ini. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal itu. Bagaimana? Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, menceritakan tentang kisah kelahirannya sendiri. Bagaimana? Beliau katakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur Syam. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku ini adalah doa kakekku Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi menceritakan itu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bagaimana Allah Ta'ala menyatakan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah, dan diceritakan
kisah itu oleh Allah Ta'ala untuk diperingati, untuk diambil pelajaran, untuk senantiasa diingat sepanjang masa. Allah Ta'ala mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalimat idh, ya, tatkala. Kalimat ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa mengingat. Inilah peringatan. Karena itu saya katakan, hari-hari di mana Allah Ta'ala menunjukkan keagungan dan kebesarannya patut untuk diperingati. Dan dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, wa idh, ingatlah tatkala yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Tatkala Nabi Ibrahim meninggikan, mengangkat pondasi-pondasi rumah Allah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan di dalam doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, tanda-tanda kebesaranmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Inilah doa yang dahulu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim tatkala meninggikan bangunan Ka'bah. Itu doa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim jauh ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, orang yang tulus kepada Allah, orang yang ikhlas, tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun telah wafat ribuan tahun, tidak dilupakan oleh Allah taala. Saat itu Nabi Ibrahim mengangkat atau meninggikan bangunan Ka'bah. Kota Mekah saat itu apa? Belum seperti sekarang. Negeri yang kosong, padang pasir, gunung batu, kering kerontang, tidak ada manusia. Tetapi itu semua beliau persembahkan kepada Allah. Karena itu beliau katakan, taqabbal minna, terimalah persembahan kami ini ya Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya diijabah oleh Allah. Lahir dari sulbinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seorang sosok yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di alam semesta ini sosok manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di muka bumi. Maka itu tatkala Sayyiduna Hassan bin Thabit mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, mataku belum pernah melihat sosok manusia yang lebih tampan dari dirimu, dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan sosok manusia yang lebih mulia, yang lebih agung dari dirimu. Al-Imam Al-Busiri di dalam Al-Hamziyah beliau mengatakan wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u. Sayyidatuna Aminah melahirkan sosok manusia yang jauh lebih agung daripada yang dahulu pernah digendong oleh Maryam binti Imran, lebih agung daripada Isa ibnu Maryam, yaitu sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dari sulbinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, manusia yang paling mulia di muka bumi, dan beliau menceritakan itu semua di dalam hadisnya. Beliau katakan, aku ini
adalah doa daripada kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Allah memperingati kejadian Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyambung peringatan tersebut dengan kelahiran beliau. Beliau katakan, aku adalah doa Nabi Ibrahim dan aku adalah bisyaratu akhi Isa. Aku adalah kabar gembira yang dahulu diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Berita yang bagaimana? Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Misi apa yang beliau bawa? Misi yang beliau bawa selain mengajak manusia kepada Allah, misi utama di mana beliau diutus oleh Allah Ta'ala adalah membawa berita kepada umat manusia tentang kedatangan sosok Nabi besar Muhammad SAW. Hingga Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Allah menceritakan, dan ingatlah, lihat, Allah meminta kita untuk mengingat tatkala Nabi Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, yang mana aku datang dengan mempercayai kitab suci Taurat yang ada di hadapanku, dan aku datang diutus oleh Allah wa mubasyiran, membawa kabar gembira dengan kedatangan Nabi setelah aku, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dikenal dengan sebutan Ahmad, manusia yang terpuji, dan nama tersebut hingga detik ini masih tercantum di dalam kitab suci Injil dan Taurat. Hingga detik ini, bagi mereka yang mengkaji dan mempelajari kitab-kitab suci daripada umat-umat yang terdahulu tersebut, orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti akan mendapati nama Nabi Muhammad hingga detik ini tercantum di dalam kitab suci mereka, sekalipun mereka sembunyikan. Dan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Allah Ta'ala mengatakan tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang mana alladzi yajidunahu, yang mereka dapati dirinya maktuban, maktub, tercatat, tertulis pada mereka di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Karena itu di dalam kitab suci mereka, sekalipun mereka sembunyikan, tetapi sosok Nabi Muhammad SAW, nama beliau masih tetap tercantum di dalam kitab suci Taurat. Mau atau tidak mau, terima atau tidak terima. Dan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Imam Ad-Daibai, beliau mengutip ucapan seorang ulama besar Yahudi yang hidup di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang dikenal dengan nama Ka'bil Ahbar. Beliau mengatakan, allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaghussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ka'ab al-Ahbar bilang, saya ketika masih kecil, saya diajarkan oleh ayah saya, seorang ulama Yahudi ayahnya, kitab suci Taurat. Semua diajarkan oleh ayahku, melainkan ada beberapa lembaran-lembaran dari kitab suci Taurat ini nggak pernah diajarkan oleh ayahku, akan tetapi sebaliknya disembunyikan dan dirahasiakan. Selama bertahun-tahun aku penasaran, kenapa lembaran-lembaran tersebut dirahasiakan oleh ayahku. Hingga tatkala ayahku meninggal dunia, aku buka kotak penyimpanan yang selama ini ayahku menyimpan, menyembunyikan lembaran-lembaran kitab suci Taurat tersebut.
Tatkala aku buka, ternyata di dalam lembaran-lembaran tersebut fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Terdapat termaktub di dalam lembaran tersebut nabi yang datang di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, kelahirannya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, tempat hijrahnya di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, boleh jadi orang-orang Yahudi mendustai hal ini, akan tetapi waqi'uhum, kenyataan mereka membuktikan kebenaran hal ini. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi dari sejak ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka meninggalkan negeri mereka untuk menetap di kota Madinah. Ada apa gerangan? Mereka menyatakan di dalam ucapan-ucapan mereka bahwasanya kota Madinah akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Tatkala mereka mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman yang mereka banggakan dan tunggu-tunggu itu adalah dari bangsa Arab, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustainya hanya sekedar karena Nabi ini datang dari keturunan Arab, mereka mendustainya. Tetapi kenyataan mereka mempercayainya. Apa itu? Mereka tinggal di kota Madinah beratus-ratus tahun demi untuk menanti kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berkumpul memperingati sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa, manusia yang mulia, manusia yang agung. Kita saat ini membacakan sejarah kehidupan beliau. Tahu kenapa? Bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan tentang kisah para nabi. Dari Nabi Allah Hud alaihi salam, sebelumnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala setelah itu mengatakan, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua dari mereka nabi-nabi kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Apa tujuannya? Tujuannya agar kami mengokohkan hatimu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah para nabi yang termaktub di dalam Al-Qur'an dapat mengokohkan keimanan di dalam hati seseorang. Ini para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Musa dapat mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah. Maka bagaimana kiranya dengan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buktikan ya hadirin. Kita sekarang saat ini ketika kita hadir mendengarkan, luluh hati kita. Ketika kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetes air mata kita. Ini semua adalah bukti keimanan masuk ke dalam hati kita. Rahmat Allah masuk ke dalam hati kita, membuahkan keimanan yang kokoh di dalam hati kita. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah bertambah, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai sosok yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya kecintaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mau berbicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakal pernah ada habisnya. Sosok beliau istimewa. Kita kalau mau mengkaji satu persatu tentang sisi apapun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh waktu akan habis, masa akan sirna. Sedangkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah selesai kita bahas. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam ucapannya tersebut, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yuhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Beliau katakan keindahan beliau begitu sempurna, bagaikan bulan purnama di malam 15 yang begitu terang benderang. Kalau kita kasih senter, nggak bakal hilang tuh cahaya bulan purnama tersebut.
nggak bakal berkurang cahaya bulan purnama, namun makin indah, makin bercahaya, makin terang. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kalau kita berikan segala kemampuan, kita curahkan hanya untuk menggambarkan, melukiskan sosok Nabi Muhammad yang begitu agung dan indah, maka sungguh segala kemampuan akan habis, masa akan sirna, sedangkan kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai untuk digambarkan, dilukiskan sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang kita baca ini dari kitab Maulid Simtuduran, dari sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak lain hanyalah sekedar perangsang dibukakan, diperdengarkan sedikit. Maka itu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau mengatakan, apa yang bisa aku lakukan tentang sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang aku lakukan, yang aku mampu untuk ungkapkan hanyalah tashwigan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Al-Imam Ad-Daibai juga mengatakan, "Madza wa'bir." Beliau katakan di dalam ucapannya, beliau katakan di dalam ucapannya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madza naqul fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an haqa'iqihi Tauratu wal Injilu wal Furqan." Apa yang bisa saya ungkapkan tentang sosok yang disebutkan secara terperinci tentang fisik dan akhlak serta ajarannya? Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Taurat, Injil, Zabur, semuanya berbicara tentang sosok mulia tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang bisa saya ungkapkan tentang sosok istimewa ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya sekedar merangsang para pendengar untuk penasaran demi untuk mencari tahu sosok Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Kita kalau mau cerita tentang Rasulullah nggak ada selesainya, tapi apa yang kita bacakan sedikit ini supaya kita makin penasaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mencari tahu tentang beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang berakal, orang yang memiliki keimanan pasti akan penasaran tentang sosok yang istimewa ini, sosok yang mulia ini. Dia akan mencari tahu, dia akan membuka kitab dan buku, dia akan bertanya kepada para ulama, siapa sih sebenarnya sosok Muhammad ini? Sosok yang istimewa. Jangankan para sahabatnya, orang-orang kafir pun mengaguminya. Kalau bukan rasa hasud di dalam hati dan kebencian di dalam hati mereka, maka sungguh mereka akan menyatakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada para ulama, gali di dalam sejarah. Orang-orang kafir pun mengakui betapa mulia sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah kita dapati dari ucapan orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad di masa beliau yang menodai akhlak beliau, yang menodai, yang menyatakan Nabi Muhammad cacat di dalam akhlaknya. Tidak ada seorang pun. Mereka semuanya mengakui sikap amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin kalau bukan mereka orang-orang tersebut? Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Mereka menyatakan bahwasanya ucapan Muhammad begitu indah. Mereka menyatakan bahwasanya apa yang Muhammad katakan sebagai firman Allah tidak mungkin kami dapat membawakan seperti itu. Mereka mengakuinya. Dan bahkan mereka mengagumi kecintaan para sahabatnya kepada beliau. Musuh mengakui itu semua. Hingga apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut tentang kabar tentang beliau, orang-orang kafir pun mendengarkan, menyimak, ingin mendengar keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang mulia hadirin. Ini orang-orang kafir yang hidup di masa Nabi Muhammad, mereka mengakuinya. Hingga beberapa dari mereka mengatakan, saya telah berjumpa dengan Kaisar Romawi dan saya telah melihat bagaimana penghormatan bangsa Romawi kepada kaisar mereka. Saya pun telah melihat Maharaja Persia dan saya telah melihat bagaimana penghormatan bangsa Persia terhadap maharaja mereka.
Tapi demi Allah, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Belum pernah saya melihat sekelompok manusia menghormati manusia yang lain sebagaimana sahabat-sahabatnya Muhammad menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain oleh orang kafir yang lain, dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah. Saya belum pernah melihat sekelompok manusia cinta kepada sosok manusia yang lain sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW mencintai sosok Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal yang semacam ini diceritakan supaya kita penasaran dengan sosok Nabi Muhammad SAW agar kita mau mengkaji tentang beliau. Orang yang berakal sehat, memiliki keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah, pasti akan penasaran dan akan menghabiskan seluruh waktunya demi untuk mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau udah mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad, seseorang yang punya akal, terlepas kalau dia punya iman atau enggak, terlepas dari itu, orang yang memiliki akal sehat kalau mengenal sosok Nabi Muhammad SAW pasti akan kagum dan pasti akan jatuh cinta kepada beliau. Sebab hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita manusia diciptakan oleh Allah, tabiatnya manusia cenderung kepada keindahan. Kita sekarang kalau di sini kita berkumpul, kalau ada orang di antara kita tampan, cakep, luar biasa, pastinya setiap orang di antara kita matanya itu nggak berhenti melihat ketampanan orang tersebut. Sebab memang sifat manusia diciptakan oleh Allah cenderung kepada keindahan. Baik itu keindahan dari segi pemandangan, menarik untuk dilihat, atau perilaku, atau wangi, bahkan wangi pun, penciuman condong kepada sesuatu yang indah dan bagus. Kita kalau duduk di sini, sebelah kita ada orang yang wangi, sebelah kita ada orang yang mohon maaf kurang sedap dicium. Kita mau duduk sama yang mana? Kita akan duduk sama yang segar, yang harum, yang wangi. Yang kurang segar baunya, yang kurang sedap, kita jauh-jauh. Bahkan mungkin kita berharap, coba nih orang kagak hadir. Kita seperti itu. Sebab memang sosok manusia diciptakan oleh Allah dengan tabiat yang demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti saya katakan, terlepas daripada iman kepada Allah dan kepada Rasulullah, tetapi sifat orang yang berakal ketika mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad SAW pasti akan kagum kepada beliau dan akan jatuh cinta kepada beliau. Bagaimana tidak? Ketika dia mengkaji, pasti dia akan mendapati di dalam diri Rasulullah tiada ada pun yang lain kecuali keindahan, kecuali ketampanan, kecuali keagungan, kecuali kesempurnaan, kecuali kemuliaan. Dan itulah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang sosok Rasulullah, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahasin, fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha magsurah. Allah Allah ciptakan Nabi Muhammad, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, dengan bentuk yang paling bagus. Di dalam sosok ini segala kebaikan, segala keindahan ada. Dan hanya keindahanlah yang ada pada sosok tersebut, sosoknya Nabi Muhammad SAW. Gak bakal ada lagi lain. Dari akhlaknya, dari fisiknya, dari perilakunya, dari ajarannya, semuanya keindahan, semuanya kemuliaan, semuanya kesempurnaan. Karena itu orang yang mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad pasti akan jatuh cinta kepadanya, akan mengaguminya, akan menjadikan dirinya sebagai panutan. Tetapi siapa dari kita yang mau mengkajinya? Ayo, inilah saatnya. Di bulan Maulid ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggalkan segala kesibukan kita, urusan hiruk pikuk dunia yang gak ada habisnya. Fokus kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai teladan kita, jadikan beliau sebagai kecintaan kita. Jadikan rumah kita itu yang dibahas di dalamnya bukan televisi,
bukan sinetron, bukan berita, tetapi yang dibahas di dalam rumah kita, di dalam perkumpulan kita adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keimanan akan bertambah, akhlak akan menjadi mulia, pemikiran akan menjadi sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan begitu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bermuara kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita sama-sama berkumpul mengkaji tentang beliau. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya peneladanan kepada beliau ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini insyaallah saat-saat turun anugerah Allah untuk kita sekalian. Kehadiran kita di sini menyebut nama Nabi Muhammad bersama para ulama kita, bersama para habaib kita, bersama para kiai kita. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama mereka membawa keberkahan yang lebih besar lagi untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada mereka, memanjangkan umur mereka. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la tuhrimna ya rab khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wujudan wa imtinana ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad salatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa i'la'i dinil islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa ila'i dinil islam. Salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa ila'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa ila'i dinil islam wa idhari sa'airi ala tariqati jam'iyyati nahbatil ulama 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa ila'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil'iyya wa ila'i dinil islam.
جنتك داخلا صلى الله ربنا على نور المبين مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب فإني عبد الله للتكيل فإني عبد الله دليلي تكيل الله وليد نور بالرمال وليد نور بالرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب وصلي دوما الله على نبينا وصلي دوما الله على نبينا طه المواجد وهي الجمال طه المواجد وهي الجمال يا أيها النبي الله والكوكب والدري الله يا أيها النبي والكوكب والدري الله أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب أنت إمام الحضرة سلطانك الغيب يا من يراني الله ولا أراه يا من يراني ولا أنساه اغدر بعين الرضا لحالي اغدر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت